Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Devina Febrian, NPM 2022-1402136. Jadi saya di sini ingin memenuhi kebutuhan tugas saya dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Mari simak videonya. Jadi temanya itu ada multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan iptek. Pertama yang kita bahas itu multikulturalisme. Pengertiannya, istilah multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kata kultur yang berarti budaya. Secara sederhana, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua kebudayaan atau lebih. Multikulturalisme sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan etnis yang berbeda-beda dalam suatu kelompok atau negara. Keragaman dalam konteks multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat. Jenis-jenis multikulturalisme. Yang pertama ada multikulturalisme isolasi. Masyarakat multikulturalisme isolasi cenderung menjalankan kehidupan mereka secara otonom meskipun tetap terlibat dalam interaksi satu sama lain. Kelompok tersebut menerima keragaman yang ada, tetapi di saat yang sama mereka berusaha mempertahankan budayanya secara terpisah dari masyarakat lain. Yang kedua ada multikulturalisme akomodatif. Bentuk multikulturalisme ini terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki dominasi untuk membuat penyesuaian-penyesuaian dengan kelompok masyarakat minoritas. Biasanya masyarakat mayoritas atau dominan ini memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan dan mempertahankan budayanya. Yang ketiga ada multikulturalisme otonomi. Model multikulturalisme ini berusaha mewujudkan adanya kesetaraan atau equality pada masing-masing kelompok. Kelompok kultural utama berupaya untuk membentuk kesetaraan hak-hak yang sama dengan kelompok dominan. Yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif. Jenis multikulturalisme ini terjadi pada masyarakat plural yang kelompok-kelompoknya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom. Akan tetapi, kelompok masyarakat tersebut lebih menuntut keterciptaan kultur kolektif yang menegaskan perspektif distinktif mereka. Yang kelima, multikulturalisme kosmopolitan. Kehidupan multikulturalisme ini berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang tiap individunya tidak terikat pada budaya tertentu. Biasanya terjadi pada masyarakat yang heterogen, toleran, dan bersedia hidup berdampingan satu sama lain dengan perbedaan yang ada. Adapun faktor pembentuk multikulturalisme. Yang pertama, faktor geografis. Kondisi geografis sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Ketika ada masyarakat yang tinggal dari lingkungan geografis yang berbeda, maka akan mempengaruhi gaya hidup yang berbeda juga, termasuk budayanya. Contohnya seperti budaya berbicara masyarakat yang tinggal di pantai memiliki intonasi berbicara yang lebih keras dibandingkan dengan masyarakat di dataran rendah biasanya. Yang kedua, faktor budaya asing. Budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikulturalisme karena dengan adanya budaya dari luar memungkinkan terjadi perbedaan budaya. Dengan adanya perbedaan budaya juga akan mempengaruhi cara pandang dan mindset masyarakat terhadap perbedaan budaya asing dengan budaya sendiri. Yang ketiga, faktor kondisi iklim. Iklim mampu membentuk multikulturalisme, sama halnya dengan faktor geografis. Perbedaan iklim dan cuaca tempat tinggal masyarakat satu dengan yang lain akan menyebabkan perbedaan budaya masyarakatnya juga. Contohnya perbedaan iklim tempat tinggal akan mempengaruhi sumber mata pencaharian utama suatu masyarakat. Yang keempat, faktor induk bangsa atau nenek moyang. Setiap kelompok masyarakat, termasuk subkelompok di dalamnya dapat memiliki nenek moyang yang berbeda-beda. Tiap kelompok yang berasal dari nenek moyang yang berbeda akan memiliki ciri budaya dan fisik yang berbeda juga. Di Indonesia, nenek moyang penduduknya terbagi menjadi 3, berdasarkan gelombang kedatangan, yaitu masyarakat Negrito, masyarakat Proto-Melayu, dan masyarakat Deutero-Melayu. Pembahasan kedua ada pluralitas. Pluralitas merujuk pada keadaan adanya keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti agama, budaya, etnis, bahasa, dan pandangan politik. Fenomena ini adalah hasil dari perkembangan globalisasi, migrasi, serta interaksi antar kelompok yang semakin meningkat. Pluralitas mendorong masyarakat untuk berinteraksi dengan individu atau kelompok lain yang memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda.
Bentuk-bentuk pluralitas. Indonesia sebagai negara dengan keragaman luar biasa menunjukkan banyak perbedaan yang mencolok dalam pluralitasnya. Pertama, perbedaan agama. Di Indonesia, perbedaan agama sangat beragam. 5 agama diakui secara resmi dan warga negara memiliki kebebasan memilih agama sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, perbedaan budaya. Pluralitas budaya Indonesia sangat mencolok. Setiap daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Setiap kebudayaan ini memiliki pesan filosofis yang diwariskan oleh nenek moyang. Dampak pluralitas. Yang pertama, ketegangan antar kelompok. Jika pluralitas tidak dikelola dengan baik, masyarakat bisa mengalami ketegangan antar kelompok akibat perbedaan keyakinan, nilai, atau tujuan politik. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman tentang budaya, agama, atau latar belakang lainnya dapat menyebabkan stereotip dan prasangka. Yang ketiga, identitas pribadi. Pluralitas bisa mempengaruhi identitas pribadi, terutama di kalangan individu yang merasa bingung dalam menentukan identitas mereka dalam konteks yang kompleks. Cara menghadapi pluralitas. 1. Meningkatkan edukasi dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik sehingga masyarakat lebih mampu memahami dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengadakan dialog antar kelompok. Mendorong dialog terbuka dan konstruktif antar kelompok, di mana individu bisa berbagi pengalaman dan pandangan mereka tanpa rasa takut atau prasangka. 3. Menerapkan kebijakan inklusif. Pemerintah dan institusi harus menciptakan kebijakan yang mendukung inklusivitas dan perlindungan hak semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Senantiasa bekerja sama dan kolaborasi. Mendorong kerjasama dan kolaborasi antar kelompok dapat memperkuat ikatan sosial dan ekonomi, serta meminimalkan konflik. 5. Mengajarkan toleransi. Mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menghormati perbedaan sejak dini melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pembahasan ketiga, keberagaman budaya. Pengertian keberagaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia, begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingnya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Manfaat keberagaman budaya. Yang pertama, menambah pendapatan negara terutama dari sektor pariwisata. Adanya keberagaman budaya yang berbeda-beda di setiap negara seperti bahasa daerah, rumah adat, tradisi, tarian daerah, dan sebagainya dapat meningkatkan sektor pariwisata. Pasalnya banyak wisatawan yang ingin mengetahui tentang tradisi dan ciri khas dari suatu daerah tersebut. 2. Sebagai ciri khas suatu bangsa. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia merupakan identitas sebuah bangsa. Tentunya identitas tersebut membuat Indonesia bisa dikenal di kancah dunia. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sebagai perwakilan keberagaman budayanya. Adanya semboyan tersebut memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tujuan dari semboyan itu untuk memegang teguh kepada prinsip kesatuan meskipun terdapat perbedaan. 3. Sebagai sumber pengetahuan. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia bisa digunakan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat lokal maupun mancanegara. Tentunya, budaya tersebut milik bangsa yang bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan. 4. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Keberagaman budaya bisa meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri seseorang. Rasa nasionalisme merupakan rasa cinta, rasa bangga terhadap tanah air, dan bentuk rasa menghormati adanya keberagaman budaya. Pembahasan keempat yaitu penyalahgunaan iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan manusia dan kehidupan sosial budaya. Namun, di balik manfaatnya yang besar, iptek juga membawa dampak negatif di bidang sosial budaya. Berikut adalah beberapa poin tentang dampak negatif iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, hilangnya nilai-nilai tradisional. Iptek dapat mempengaruhi perubahan nilai dan budaya dalam masyarakat. Perubahan nilai dan budaya ini sering sekali menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat, seperti nilai gotong royong, kearifan lokal, dan budaya adat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada identitas budaya suatu bangsa. 2. Terjadinya globalisasi budaya. Iptek juga berperan dalam mempercepat globalisasi budaya. Globalisasi budaya menyebabkan masuknya budaya asing dan merubah budaya lokal di suatu daerah. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya suatu bangsa dan merusak keberagaman budaya.
3. Perubahan gaya hidup. Iptek juga mempengaruhi perubahan gaya hidup dalam masyarakat. Misalnya, teknologi internet memungkinkan orang untuk bekerja atau berinteraksi dengan orang lain tanpa harus berada di satu tempat. Hal ini dapat mengubah pola hidup masyarakat seperti meningkatkan penggunaan teknologi dan berkurangnya interaksi sosial. 4. Menyebabkan ketidakadilan sosial. Iptek dapat menyebabkan ketidakadilan sosial karena memperbesar kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Hal ini terjadi karena teknologi yang berkembang hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki akses ke teknologi tersebut, sedangkan orang miskin tidak mampu mengakses teknologi tersebut. 5. Merusak lingkungan. Iptek juga dapat merusak lingkungan karena pemanfaatan teknologi yang tidak ramah lingkungan, misalnya pemanfaatan bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dadah!